kita ke acara selanjutnya, yaitu acara inti peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Mau'izatul Hasanah, mutiara hikmah, yang insya Allah yang pertama akan disampaikan oleh penceramah kita, guru kita yang mulia, Al-Mukarram wal-Muhtaram, Kiai Haji Dr. Muhammad Faiz bin Kiai Haji Syukran Mahmud. Kepada beliau waktu dan tempat dinyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Satu nabi yang sepanjang kitab suci Allah turunkan dari zaman Nabi Ibrahim dulu sampai Rasulullah, baru kali ini Allah katakan seorang Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang Allah utus sampai akhir zaman. Maka kalau kita melihat kepada mukjizat setiap nabi itu, Allah berikan yang namanya mukjizat. Mukjizat itu dari bahasa Arab yang akar katanya berarti ajaza yu'jizu, artinya melemahkan. Mukjizat ini adalah salah satu bukti dari kenabian seorang nabi. Nabi itu akan Allah berikan satu mukjizat. Kalau kita melihat bapak-bapak, mukjizat seluruh nabi selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sering berbentuk sebagai mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu biasanya bersifat mukjizat jasmani, material, yang bisa dilihat oleh mata dan biasanya tidak berlaku sampai akhir zaman. Mukjizat semua nabi selain Rasulullah, mukjizat itu boleh jadi mengagumkan umat manusia pada masanya, tetapi boleh jadi mukjizat ini seandainya berlaku sampai akhir zaman mungkin tidak akan mendatangkan manfaat yang hakiki kepada seluruh umat manusia. Ambil satu contoh, umpamanya mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Ini Nabi Isa yang dipertuhankan oleh orang Kristen, oleh orang Islam. Nabi Isa itu juga dikatakan nabi, dikatakan rasul yang hebat, punya mukjizat yang luar biasa. Nabi Isa itu mukjizatnya karena pada masa itu ilmu kedokteran luar biasa, maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa menjadi dokter yang luar biasa. Nabi Isa itu dengan izin Allah mampu menyembuhkan semua penyakit, disembuhkan oleh Nabi Isa, tidak pakai periksa laboratorium, tidak pakai disuntik, tidak pakai meracik obat, cukup yang namanya diusap. Makanya Nabi Isa itu di dalam Al-Quran dinamakan Al-Masih. Al-Masih itu dari kata-kata masaha. Asal ada orang sakit diusap sama Nabi Isa langsung sembuh. Ini orang sakit apa saja Pak? Orang sakit gatal-gatal koreng, dipegang kulitnya sama Nabi Isa, itu korengnya langsung lepas. Bukan cuma korengnya saja yang berguguran, bahkan kulitnya kembali jadi apa ini? Mulus. Ini kalau Nabi Isa hidup sampai sekarang, ini luar biasa ini, ya. Setiap orang yang mukanya cemong, ya, orang yang betisnya banyak paku payungnya, kita kadang-kadang melihat orang kalau pakai sarung kelihatannya mulus kakinya. Begitu diangkat, masya Allah, pakunya banyak banget ini. Ini kalau Nabi Isa masih ada, itu oleh Nabi Isa tinggal diapakan itu, diusap. Orang sakit apa saja, asal ketemu Nabi
Nabi Isa diusap sembuh, ini hidup lagi. Tetapi mukjizat seperti ini boleh jadikan dipahami di masa yang sekarang itu tidak akan memberikan begitu banyak manfaat buat kehidupan manusia. Nabi Soleh mukjizatnya hebat. Nabi Soleh itu mukjizatnya itu bukan cuma pintar memahat dan melukis. Nabi Soleh itu zaman itu orang pintar betul yang namanya melukis dan memahat. Maka kalau bapak bisa jalan-jalan ke Madain Soleh di tengah-tengah Arab, Jaziratul Arab itu peninggalan Nabi Soleh itu luar biasa pak. Kaumnya kalau bangun rumah itu bangun rumahnya di dalam gunung. Jadi gunung itu tinggal dipahat, dimodel jadi apa ini? Rumah. Kemudian mereka membuat relief ukiran yang indah di gunung sehingga rumahnya kelihatan bagus. Itu kaumnya Nabi Soleh. Maka Nabi Soleh Allah jadikan apa ini? Nabi dengan mukjizat yang luar biasa. Pintar melukis, pintar membuat patung, dan yang lebih hebat kalau lukisannya dipegang jadi hidup. Coba bayangin ini. Kalau mukjizatnya ada berlaku sampai hari ini, itu kira-kira enak nggak pak? Enak nggak kira-kira pak? Orang tinggal melukis, gambar. Bapak lapar umpamanya, mukjizat Nabi Soleh turun ke para ulama, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Maka kemudian setiap orang yang lapar, tinggal saya tanya sama bapak, bapak mau makan apa? Ustaz, saya mau makan sate. Itu zaman Nabi Soleh, itu tinggal melukis saja gerobak sate sama orang Maduranya dilukis. Kemudian satenya mau sate ayam, mau sate kambing, mau pakai nasi, mau pakai lontong, mau pakai sop, mau pakai gulai, itu tinggal dilukis. Nanti begitu lukisannya jadi dipegang, itu langsung nyata di hadapan orang. Coba kalau mukjizat itu masih ada, terus kiai punya karomah kayak begitu, kan dimusuhin tukang sate pak. Setiap orang mau makan sate, itu nggak lagi pergi ke pasar, cukup melukis di rumah. Begitu lukisannya jadi dipegang sama kiainya, langsung satenya berwujud nyata. Beneran, masya Allah, ini luar biasa. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi yang Allah utus sampai akhir zaman, Allah berikan mukjizat yang luar biasa, mukjizat yang selalu mendatangkan kekaguman sepanjang masa. Saya katakan tadi, mukjizat Nabi selain Nabi Muhammad itu mungkin mendatangkan kekaguman, tapi pada masa tertentu. Di masa yang lain belum tentu akan mendatangkan kekaguman. Contoh yang paling gampang, mukjizatnya Nabi Ibrahim. Bapak tahu apa mukjizat Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahimnya mau dia bakar ini, dibakar, dilemparkan ke tengah api. Saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya naru, di dalam bahasa Arabnya nakiroh, wahai api. Apinya itu bukan cuma api yang di lapangan itu. Nakiroh itu kata ahli bahasa Arab, itu yufidul umum, berlaku umum. Maka saat itu semua api di dunia, begitu Nabi Ibrahim mau dibakar, semua api yang panas jadi apa? Dingin. Ini mukjizat kalau berlaku repot ini. Ya, ayatnya bisa dibaca, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Bapak ribut sama bininya, ya kan? Bininya digodain sama bapak, begitu masak air, ya narukuni bardan wasalaman, dia masak tuh air 5 jam nggak mateng-mateng. Ini api Allah buat adem, Nabi Ibrahim dibakar, nggak kebakar. Saya pernah pidato di depan anak-anak SD, tapi anak SD sekarang Pak Camat, anak SD yang pinter. Kalau anak SD zaman saya, itu anak SD yang tidak tahu teknologi. Sekarang generasi iPad dengan iPhone dan Samsung ini luar biasa. Begitu saya cerita mukjizat Nabi Ibrahim, itu ada anak SD angkat tangan depan saya. Kata dia, Ustaz, kalau begitu, sekarang ada yang sama dengan Nabi Ibrahim.
Saya mau tahu siapa yang sama Nabi Ibrahim. Kata dia, tetangga saya Pak Ustadz. Saya bilang, hebat banget lo punya tetangga kayak Nabi siapa ini? Nabi Ibrahim. Dia katakan, tetangga saya Pak Ustadz. Emang kenapa? Tetangga saya pemadam kebakaran. Kalau ada kebakaran, dia pakai baju yang kayak sarang burung tuh. Dari atas sampai bawah terlindung. Itu bajunya mahal. Tengah-tengah kebakaran, api yang panas, bahkan konon sampai 1000 derajat Celcius, orang ini masuk, itu yang namanya bajunya tidak akan apa ini kebakaran. Saya cerna dipahami oleh umat manusia sepanjang masa. Nanti seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru semakin membuktikan bahwa beliau adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik yang kecil-kecil ini tahu nggak Nabi Muhammad sifatnya ummi? Tahu ummi? Ummi itu buta huruf. Purna dari unik dalam bahasa Indonesia. Nabi Muhammad ini nabi yang unik, Pak. Lahirnya Nabi sampai besar itu buta huruf. Buta huruf buat manusia selain Nabi Muhammad itu aib. Coba zaman sekarang ada orang jual tanah, disuruh tanda tangan, pakai jam jempol, diketawain orang nggak? Buta huruf itu buat kita aib. Tapi nanti buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya buta huruf ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Ceramahnya ada dua yang ingin saya sampaikan bapak-bapak. Nabi Muhammad itu mukjizatnya itu mampu dicerna oleh manusia sampai akhir zaman. Kita lihat pada mukjizat yang namanya Al-Quran. Nabi Muhammadnya buta huruf, tidak pernah sekolah, tidak pernah berinteraksi dengan ilmu pengetahuan manapun, tetapi nanti kita akan dapatkan bahwa isi kandungan Al-Quran itu memuat pemberitaan tentang hakikat ilmu pengetahuan yang hanya diketahui oleh manusia modern, tidak mungkin diketahui oleh Nabi yang masih bersifat ummi tadi. Tentang seorang ilmuwan yang di dalam sains itu dikatakan sebagai ahli oceanografi. Ya, oceanografi itu orangnya, ilmu pengetahuan. Oceanografi itu nama ilmunya, orangnya dikatakan oceanographer. Itu dari kata-kata ocean. Ocean itu artinya laut. Jadi Bapak, orang ini orang yang ahli ilmu bawah laut. Jadi orang ini kerjaannya itu nyelam. Kalau nyelam ke dalam lautan, orang ini tahu ini RT berapa, ini RW mana, ini kecamatan mana, kelurahan mana, mana ikan yang suka zikir, mana ikan yang suka tawuran kayak di Matraman tadi kata Pak Camat, ketahuan semua ini. Ini orang ahli yang namanya alam bawah laut. Apa yang menarik? Ahli oceanografi ini kemudian menyelam, Pak. Kerjaannya nyelam, tiap tahun itu nyelam dengan modal yang miliaran. Satu ketika orang ini menyelam, di mana menyelamnya itu di Maroko, di Casablanca. Jadi dia menyelam itu di Maroko, di Casablanca. Itu kebetulan porternya, kuli panggulnya itu beragama Islam. Ahli ini berkebangsaan Prancis, bukan orang Islam, tidak beriman kepada Allah. Namanya Jacques Cousteau dalam bahasa Prancis, saya tidak tahu mengejanya yang benar. Jacques Cousteau ini adalah ahli oceanografi terkemuka di dunia. Ketika dia menyelam dari arah Maroko, itu porternya itu nanya sama bosnya ini, bos, kenapa sih kok bos doyan banget yang namanya nyelam? Sekali nyelam itu biayanya miliaran, ya karena dia menyelam itu sampai 2000 meter di bawah laut, tentu dengan alat dan biaya yang luar biasa. Kata porternya, kalau sekedar nyelam bermiliar-miliar rupiah kan sayang, mendingan uangnya dibeliin apa itu? Beras. Mendingan uangnya dibangunin kontrakan, kelihatan hasilnya, daripada dipakai sekedar untuk apa ini? Menyelam. Tapi kemudian dijawab sama Jacques itu, saya ini menyelam ke dalam lautan
cuma ingin memecahkan satu fenomena yang ada di laut. Kata orang tadi, emang di dalam lautan itu ada apa, bos? Kata dia, di dalam lautan itu ada fenomena yang menarik, bahwa air laut di dalam lautan itu ternyata tidak semuanya asin. Ada wahyu Quran, huwallazi marajal bahraini hadza adbun furatun wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Kata Quran, Allah itu allazi marajal bahraini, yang menggabung dua lautan. Ada lautan yang berisikan air tawar, sungai dan danau, nanti semuanya bermuara ke laut, bertemu dengan lautan yang luas. Nanti air ini maroja salinga baini, bergabung, menyatu, saling bergesekan. Nanti di bawah laut, kalau dalamnya sudah 2000 meter, itu kata Quran, wajah ala bainahuma barzakhon. Allah buat yang namanya barzah. Barzah ini menarik. Barzah itu, ini ada ustaz tapi ustaz Bazar ya, bukan ustaz Barzah ya. Barzah itu alam pembatas, bahasa sainsnya itu namanya membran. Kata Quran barzah. Tahu barzah? Pernah tahu alam barzah nggak? Alam barzah itu berguna untuk zaman modern. Dulu zaman Nabi itu tidak perlu menjelaskan alam barzah. Kalau sekarang itu perlu dijelaskan alam barzah. Karena santri saya sekarang pintar, suka nanya, Ustaz, orang yang sudah mati itu masuk di kuburan, itu sudah sampai akhirat apa masih di dunia? Dulu jawabnya gampang, itu sudah masuk alam akhirat. Itu santri percaya, santri dulu. Tapi sekarang orang di kuburan di Jakarta, ngubur orang itu kan bayar, yang pertama. Kemudian tiap tahun itu ditagih kontrakan. Betul? Betul. Orang kalau di kuburan, dikubur yang punya dinas pemakaman DKI, itu setiap tahun bayar 400.000. Kalau nggak bayar, itu kuburan digusur, ditimpa sama orang lain. Betul? Maka santri saya bertanya, Pak Ustadz, orang mati itu sudah di akhirat apa masih di kuburan? Kalau dulu dijawab sudah di akhirat, diem dia, percaya. Sekarang nggak percaya. Oh, sudah di akhirat. Nanya, masa sudah di akhirat masih ngontrak, Pak Ustadz? Kan begitu jawabannya. Kalau Nabi pernah ke laut, Nabi pernah nyelam apa enggak? Nabi tidak pernah ke laut, apalagi menyelam. Kata Jax, kalaupun bisa menyelam 1400 tahun yang lalu, dia tidak akan mampu menyelam ke kedalaman 2000 meter. Pertanyaannya, kata Jax, kalau ini ilmu pengetahuan, baru saya pelajari 50 tahun ke sekarang, itu berarti 1970-an, dia baru menemukan itu. Sementara Nabi Muhammad menceritakan itu di dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Logikanya akan mengatakan bahwa Nabi Muhammad bukannya tahu, tetapi Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sekarang memperingati Maulid Nabi tidak sekedar membaca sejarah, tetapi mengambil semangat kemajuan yang diajarkan oleh Al-Quran. Kita pelajari ajaran Rasulullah untuk kemudian kita bawa ke tengah-tengah masyarakat sebagai pembuktian kebenaran ajaran Al-Quran, bahwa Quran ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan hikmah perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umat Nabi Muhammad harus menjadi generasi yang iqra, generasi yang rajin membaca, generasi yang rajin belajar untuk membawa ajaran agama Islam pada yaumul qiyamah. Mudah-mudahan dengan ketulusan hati kita melangkahkan kaki kepada perayaan Maulid Nabi ini, Allah mudahkan semua urusan kita, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jaza kami ucapkan kepada penceramah kita, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Faiz bin Kiai Haji Sukran Makmun, yang telah menyampaikan mau'izatul hasanah. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Selamat jalan kami ucapkan kepada Bapak Camat, semoga selamat sampai tujuan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum, kami ucapkan kepada penceramah kita Habib al-Mahbub
Al-Habib Zain bin Hamid Baghdadi Al-Attas. Ma'atan Allah bikulli hayati. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya dalam taat, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dan dapat membimbing kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita meningkat acara selanjutnya, yaitu penceramah berikutnya, mau'izatul hasanah, mutiara-mutiara hikmah, yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Habib Al-Mahbub Al-Habib Zain bin Hamid Baghdadi Al-Attas. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Muhammad wa barakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna fi kitabihi bimadhi afdalil anbiya'i wal mursalin takrima. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. وجعل محبته والإيمان به فريضة على المؤمنين فأنطقه بقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده وماله والناس أجمعين. والصلاة والسلام على ذلك النبي سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد صاحب الآيات والبينات ومظهر الخوارق والمعجزات وعلى آله وأصوله الأطهار وأصحابه وفصوله الأخيار نجوم الهداية في ظلم الغواية وأصحاب الفضيلة والكرامة. معاشر المسلمين yang saya hormati, wabil khusus para alim ulama pewaris ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di hadapan kita guru kita bersama Ustadz Syahroni, Ustadz Bazar, dan penceramah kita yang tadi telah kita dengar